Bab 9. Tipu daya setan. Lukas 18 ayat 1-8 adalah perikop lain yang sering digunakan untuk mengajarkan doa yang tak jemu-jemu. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu, katanya. Dalam sebuah kota ada sebuah hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Berapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Lukas 18 ayat 1-5. Dan mereka mengajarkan bahwa Tuhan sama seperti hakim lalim yang cenderung tidak langsung menjawabmu ketika kau pertama kali berdoa. Tapi wanita ini terus mengejar dia sampai akhirnya ia mengalah dan berkata, "Aku harus memberi apa yang diminta wanita ini, atau ia tidak akan membiarkan aku beristirahat." Mereka menafsirkan, "Seperti itulah cara Tuhan. Kau harus masuk, memegang tanduk mezbah dan menggoncangkannya sampai ia keluar. Kau hanya harus membuat kuasa Tuhan bekerja." Bukan itu yang dikatakan oleh perikop ini. Tuhan tidak seperti hakim yang lalim itu. Itu adalah sebuah kontras yang lain, bukan perbandingan. Secara pribadi saya tidak terlalu menaruh respek pada sistem pengadilan Amerika Serikat. Di tahun-tahun belakangan mereka telah melakukan beberapa penafsiran ulang yang serius atas konstitusi. Namun bahkan orang-orang liberal ini akan memperlakukan seseorang lebih baik dari ini. Saya benar-benar tidak bisa membayangkan suatu seburuk ini yang jauh di luar nalar berlangsung di masyarakat kita sekarang. Yesus menggunakan contoh yang tidak masuk akal ini untuk mengilustrasikan maksudnya. Bahkan jika Anda bisa membayangkan ketidakadilan seperti ini terjadi, janda itu membuatnya letih sampai akhirnya ia mengalah kepadanya. Dengan kata lain, Anda berharap menerima layanan yang lebih baik daripada sistem pengadilan kita yang tidak sempurna, daripada kebanyakan orang percaya kita mendapatkan dari Tuhan. Kebanyakan orang lebih percaya kepada hakim dunia memperlakukan mereka dengan baik daripada percaya kepada Tuhan. Perumpamaan tersebut adalah sebuah kontras yang memperlihatkan kepada kita sesuatu yang tidak masuk akal. Pendukung atau musuh, kata Tuhan. Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum ia menolong mereka? Lukas 18 ayat 6-7. Berapa orang menafsirkan ayat-ayat itu bahwa Tuhan akan membalas Anda, tapi ia akan berlama-lama dengan Anda lebih dulu. Mereka berkata, terkadang perlu waktu bagi dia. Kau hanya perlu meminta dan terus meminta, dan pada akhirnya ia akan menjawab. Jika demikian cara menafsirkan ini, maka ayat 8 berarti perikop tersebut sama sekali tidak masuk akal. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Allah tidak seperti hakim lalim itu yang membuat Anda menunggu lama untuk mendapatkan jawabannya. Ia membalas dengan cepat. Anda tidak perlu memohon kepada Tuhan, meminta kepadanya berulang-ulang. Masalahnya bukanlah kesediaan atau kesanggupannya untuk memberi, tapi lebih pada kemampuan kita untuk percaya dan menerima. Adakah ia mendapati iman di bumi? Jika Anda menghampiri Tuhan seakan-akan ia adalah musuh yang tidak ingin menjawab doa Anda pun menghampiri dia dengan kurang respek dibandingkan kepada ibu dan ayah Anda.
Anda berharap orang tua Anda, sahabat Anda, dan hakim memperlakukan Anda dengan lebih baik daripada Anda berharap Tuhan akan melakukannya. Gambaran yang buruk seperti itu tentang Tuhan sudah disajikan begitu luasnya, sehingga kita berpikir Ia akan rela membiarkan bayi-bayi lahir dengan cacat bawaan. Tuhan menimpakan kanker kepadamu untuk mengajarkan sesuatu. Tuhanlah yang membakar gedung itu sampai rata ke tanah dengan semua orang di dalamnya, karena mereka memiliki toko pornografi dan Ia menghukum mereka atasnya. Dengan pandangan yang salah pengertian ini, banyak orang Kristen percaya mereka harus berdiri di antara Tuhan dan negara mereka untuk memohon kemurahan-Nya supaya Ia tidak menghukum mereka. Jutaan orang telah mencatatkan diri untuk salah satu dari rantai doa, untuk memohon kepada Dia dan mengambil tempat yang Kristus sudah tempati. Ini benar-benar bukan Tuhan. Itu tidak benar. Apakah Anda memiliki gambaran dan sikap ini dalam doa? Jika ya, Anda menghampiri Tuhan dalam hubungan yang bermusuhan, dalam ketidakpercayaan, mengfitnah karakternya, tidak menghargai Kristus, dan percaya apa yang Yesus telah lakukan tidak cukup. Yesus, saya tahu Kau bersyafaat, tapi menyingkirlah, sayalah yang akan melakukannya sekarang. Lalu Anda bertanya kepada diri Anda sendiri, mengapa doa-doa saya tidak berhasil? Sungguh ajaib Anda belum menjadi tumpukan abu. Satu-satunya alasan Tuhan tidak marah kepada Anda adalah karena Yesus sudah melakukan pekerjaan yang begitu efektif. Kita mempercayai kebohongan iblis dan dengan bodohnya menerima pandangan agama yang kacau, menganggap Tuhan sebagai musuh. Kita mencoba memaksa Dia untuk menjawab doa-doa kita. Kita berusaha memelintir lengan Tuhan dan membuat Dia menyembuhkan orang, sementara dengan sia-sia membayangkan diri kita lebih penuh belas kasihan dibandingkan Sang Penyembuh sendiri. Selama salah satu pertemuan doa semalaman ketika kami memborbardir gerbang surga, saya ingat saya menjerit dan memukuli tembok. Saat itu saya pikir Tuhan tuli jadi lebih keras, lebih baik. Saya benar-benar berseru begini, Tuhan, kalau Kau mengasihi orang-orang di Texas, kami akan mengalami kebangunan rohani. Segera saja benak saya cepat menyadari bahwa ada sesuatu yang sangat salah dengan pandangan teologi saya. Saya berhenti dan berkata, ini nggak benar. Tapi itulah yang dilakukan kebanyakan pendoa syafaat sekarang. Para pendoa syafaat memohon kepada Tuhan dalam doa, ya Tuhan, tolong kasihi orang-orang ini seperti saya mengasihi mereka. Anda tidak akan menggunakan kata-kata persis seperti itu, tetapi itulah yang Anda lakukan. Anda percaya Tuhan marah dan Ia membiarkan saja orang-orang mati dan masuk neraka. Jika bukan karena doa Anda yang hebat, tanpa Anda, Tuhan tidak akan menyembuhkan siapapun. Anda pikir permohonan Anda membuat Dia berbalik dan mengulurkan kebaikan. Itu benar-benar salah. Tuhan mengasihi orang-orang tanpa batas lebih daripada Anda. Jika Anda ingin segera melihat negara Anda berbalik dan seseorang diselamatkan, disembuhkan, dan dilepaskan, itu karena Allah sendiri sudah menjamah hati Anda sehingga Anda memiliki kerinduan itu. Itu jelas bukan sifat manusia. Sifat manusia itu umumnya egois dan tidak peduli pada siapapun kecuali dirinya sendiri. Jika Anda memiliki belas kasihan untuk melihat orang lain dijamah, itu karena Allah sudah bekerja di dalam Anda. Dialah yang memberikan Anda belas kasihan itu. Ia menggerakkan Anda bukan supaya Anda bisa memohon kepada Dia untuk menjadi penuh belas kasihan seperti Anda, melainkan karena dimotivasi oleh kasih, Anda akan mulai melepaskan kuasa Allah dengan pergi keluar dan melakukan sesuatu. Bertindak berdasarkan kebenaran. Saya ingin melihat kelaparan, kerinduan, dan gairah yang sama bagi Tuhan seperti yang saya lihat di negara-negara lain terjadi di Amerika.
Ini bukan karena Tuhan belum mencurahkan roh-Nya ke atas Amerika, tapi karena orang-orang Amerika begitu sibuk dengan semua DVD, televisi, video game, shopping mall, dan pantai. Bangsa kita menghabiskan lebih banyak untuk hiburan, peralatan olahraga, dan barang yang berkaitan dengan waktu santai dibandingkan pendapatan nasional dari banyak negara. Nafsu akan segala macam benda materi. Kita benar-benar tidak memiliki waktu untuk Tuhan. Allah tidak menahan roh-Nya. Ia sedang mencoba bekerja di Amerika Serikat. Masalahnya, Roh Kudus tidak bergerak sendiri tanpa orang-orang. Ia mengatakan kepada orang percaya untuk pergi dan menyembuhkan orang sakit, mentahirkan penderita kusta, membangkitkan orang mati, dan mengusir setan-setan. Bukannya melakukan apa yang Ia perintahkan untuk kita lakukan, kita malah meminta Tuhan untuk melakukan apa yang Ia suruh kita lakukan. Tuhan sudah melepaskan kuasa-Nya. Kuasa-Nya ada di dalam kita. Sekarang kita harus melepaskan kuasa-Nya kepada orang lain. Allah sudah menaruh kuasa yang sama dengan yang membangkitkan Yesus dari kematian di dalam kita. Sudah bukan waktunya bagi Dia untuk mencurahkan roh-Nya. Tuhan sudah melakukannya, dan Ia tinggal di dalam setiap orang percaya yang sudah lahir baru. Kita hanya perlu mulai mengatakan kebenaran dan saling memberi semangat untuk bertindak. Anda membangkitkan seseorang dari kematian besok, lalu bertanya kepada semua orang yang kebetulan berdiri di sekitar ketika itu terjadi, apakah Anda mau datang ke persekutuan dan mencari tahu bagaimana Anda juga bisa melakukan hal ini? Oh, mereka akan memadat di tempat-tempat. Anda tidak perlu sibuk berdoa agar kuasa Allah dicurahkan, karena Tuhan ingin kuasa-Nya dimanifestasikan. Tapi Anda harus lebih dahulu mulai percaya, pergi dan bertindak. Saat Anda melakukannya, tanda-tanda ajaib akan menyertai Anda. Perhatikan buahnya. Iblis ada di belakang banyak pengajaran tentang doa yang ada di dalam tubuh Kristus sekarang ini. Perhatikanlah buahnya. Anda sedang didorong ke dalam kamar Anda, tidak menghargai apa yang Tuhan sudah lakukan, mencoba mengambil posisinya, mengatakan kepada Dia agar menyesal dari murka yang tidak lagi Ia miliki, meminta Roh Kudus yang sudah dicurahkan, dan memohon kepada Dia untuk menjadi sebaik diri Anda. Semua itu hanya menghancurkan pengertian dan kesan Anda tentang Allah. Sementara itu keluarga, rekan kerja, dan tetangga Anda masuk neraka. Anda seharusnya ada di luar sana menyampaikan firman Tuhan dan mendemonstrasikannya dengan memerintahkan kesembuhan kepada tubuh-tubuh yang sakit. Tapi sebaliknya Anda tidak memiliki cukup waktu untuk berbicara dengan mereka karena Anda begitu sibuk bersyafaat di dalam kamar Anda selama 1 jam atau lebih setiap hari. Sungguh ini adalah tipu daya setan.